Emang orang zaman dulu kalau dagang pakai branding, Mas Riz? Semua hal di dunia ini itu pasti pakai branding. Enggak, ayah saya nggak tahu branding itu apa sih, nggak? Gimana? Kalau branding yang tersistem itu mungkin nggak tahu. Tapi senyum ayah Anda itu pakai branding, Bang Kevin. Cara bercandanya, Iya, cara bicaranya, khasnya beliau, peci jambulnya beliau yang panjang. Benar. Itu branding beliau. Jambulnya. Kalau branding ini tolak ukurnya dari sales bisa nggak? Brandingnya bagus, tergantung salesnya. Nggak secara langsung nggak Nggak nyambung. Kalau sell tuh selling biasanya. Iya. Konteksnya. Kalau branding itu yang pertama dia dikenal orang-orang berapa banyak orang, Oke. yang kedua diingat berapa banyak orang, dan kemudian Jadi Tegar bilang dia kan fashion enthusiast, oh iya tahu. ya kan? Dia bilang Muslim wear ini sekarang berebutan si paling daily sama si paling syar'i. Ini kan lama-lama jenuh juga. Ya? Betul. Nih kita daily banget nih, sama kayak beberapa baju. Nih apa kelebihannya? Oh ini enak dipakai sehari-hari, Bang Kevin. Kalau nggak enak nanti nggak mungkin jual dong kan gitu. Iya betul. Nah terus sekarang arahnya sebaiknya kalau fashion, ada teman-teman yang mau nonton mungkin mau buka usaha fashion baju muslim laki-laki lah. Laki-laki Mana ya? arahnya? Kalau streetwear udah ada misalnya. Kayak anggaplah saya bikin streetwear nih, kayak Majid misalnya gitu, Iya. atau misalnya Majid. Tapi pembeda dari Majid apa ya? Apakah desainnya lebih rapi atau nggak tahu gue. Yang pertama gini bang, jangan Kemudian kalau misalnya mungkin ada orang juga yang pengen buka usaha kayak Rafiq, jadi konsultan branding, langkahnya apa? yang pertama banyak belajar. Apa itu berdoa? expert. Berdoa. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bang Kevin sudah sama si paling branding, Insya Allah, saya paling branding. si paling branding, Bang Rizky, Mas Riz. Mas Mas Riz. Riz. Kalau Bang Kevin, Benar. Jangan Tapi Mas Kevin, ya? Harus lengkap, Bang Kevin. Bang Kevin, bukan Bang? Ya. Oke. BCA maksudnya. Iya. Iya, maksudnya. Oke, Mas Riz ini alhamdulillah lagi hadir di acara Halal Fair, teman-teman. Dia sangat berkontribusi mengumpulkan sebagian orang ini untuk supaya datang sebagian orang, 10 lah. 10 lah. Rafiq hari ini ada acara apa sih di Halal Fair nih? Buka booth buat apa? Yang pertama kita buat brand awareness Bang Kevin. Buat Jadi kita brand nunjukin awareness. kalau Rafiq ini ada. Oke, Dan eksis hadir ya. di sini eksis. Benar. Yang kedua kita ada berbagi tentang tips, tentang kemudian berkaitan dengan branding lah intinya. Oke. Dan nanti konsultasi secara gratis juga. Oh, konsultasi gratis. Gratis, biasanya bayar Bang Kevin. Oh, benar. Di sini benar. bisa gratis. Di sini bisa gratis. Bisa gratis. Jadi kalau ada orang buka usaha atau misalnya mungkin seorang pegawai Ya, mau mengonsultasikan brand bosnya boleh juga ya? boleh, sangat boleh sekali. Boleh. Emang orang zaman dulu kalau dagang pakai branding, Mas Riz? Semua hal di dunia ini itu pasti pakai branding. Enggak, ayah saya nggak tahu branding itu apa sih, nggak? Gimana? Kalau branding yang tersistem itu mungkin nggak tahu. Tapi senyum ayah Anda itu pakai branding Bang Kevin. Cara bercandanya, Iya, cara bicaranya, khasnya beliau, peci jambulnya beliau yang panjang. Benar. Itu branding beliau. Jambul nanti juga kan? Iya, Masya Allah. Benar. Barusan ini bikinnya. Benar. Lama nungguin nyari sisir ternyata, subhanallah. Oke, Mas Riz. Jadi pentingnya branding dalam usaha adalah untuk memudahkan kita mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan kita. Karena kan persaingan begitu ketat ya Bang Kevin. Persaingan beda. Kalau personal branding lebih gampang. Ya. Karena masing-masing orang tuh punya kepribadian berbeda. Iya. Tapi lebih rapuh. Iya. Ya, terus Jangan curhat dong. Oke. Kalau bisnis kan ini produknya sama, mirip-mirip gitu. Iya. Maka dari itu perlu pembeda. Nah, pembeda ini perlu dikomunikasikan dengan upaya branding tadi. Tapi banyak, ini kan anak kan keliling sekolah-sekolah kan. Siap. Udah tahu kan video saya yang Tahu banyak yang viral. ini sekolahnya, Sampai ini loncat kan? Iya, benar. Nah, akhirnya agak langsing dikit gara-gara Oh, Masya Allah. dikit aja. Oke. Oke, banyak sekolah yang ketika mau dibikin judulnya apa kan kita kan komunikasi dulu kan. Ya. Kita tanya kelebihan sekolah ini dari sekolah yang lain apa. Mereka nggak bisa menemukan value dari sekolah mereka, Mas Riz. Nah, itu dia. Mereka hanya bilang ya sekolah kami udah terakreditasi Madinah, Nah, udah pengajarnya kompeten. ya. Yang kayak gitu-gitu kan Standar ya. standar. Semua sekolahan sebenarnya sama itu ya? kelebihan atau bagaimana cara menemukan sebuah kelebihan dalam sebuah usaha? Oke. Kalau branding itu kan upaya untuk mengkomunikasikan ya Bang Kevin. Iya. Sebelum branding itu ada yang namanya brand strategi dulu. Brand strategi. Pembuatan brand strategi. Kita ingin dipandang sebagai sekolah yang seperti apa? Oh.
Ya. jadi itu dulu tentukan dulu itunya. Betul. Jadi kalau misalkan kita semua anak kaum muslim bisa sekolah di sini, ya apa bedanya dengan yang lain gitu. Benar. Nah, itu dia makanya. Brandingnya misalnya saya mau dipandang sebagai sekolah Islam yang dekat dari rumah. Rumah siapa kan gitu Ya, kan? Mas siapa? Nggak masuk gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau saya pengen sekolah ini dianggap sebagai ya atau alumninya yang terjamin bisa bahasa Arab Itu bisa. Bisa ya? Itu salah satu poin bisa. karena niche dia ya. Ya, terjamin ada fokusnya kata pada terjamin. bahasa. Benar. Ada kata terjamin. Dan bisa diukur. Bisa diukur. Betul. Jadi kalau kelebihan kami guru-gurunya kompeten nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Kompetensinya apa nih gitu Ya, kan? betul. Benar Atau ya? misalkan ada sekolah sunnah ya, pondok yang ada kolam renang di dalam indoornya. Iya. Itu kan salah satu yang Betul, menggoda kan? betul, dan betul. spesifik sekali gitu. Tapi kan nggak bisa dikatakan di Oh, brosurnya. nggak bisa. Sekolah kami ada kolam renangnya loh. Persepsinya bisa. Ya. Persepsinya. Jadi memperdulikan juga tentang olahraga atau fisik kesehatan dari Oke. santri-santrinya gitu. Jadi nggak cuma pendidikan aja. Berarti menemukan value dari tiap-tiap usaha itu bisa dikonsultasikan ke Mas Riz. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa ya. Pasti nggak tuh? Nggak ada yang pasti. Benar. Nggak ada yang pasti. Benar. Apa yang dilihat keluar? Ya, itu ngeledek Mas Riz. Oh, iya. Kenapa emang ada? Itu refleks memori Siap, otot. Siap. Mas Riz, tapi kalau belajar ginian tuh dari mana Mas Riz? Kalau- Nggak, maksudnya punya guru nggak sebenarnya? Banyak, Guru Pak. ente siapa? Banyak guru, Ada banyak. bersanad nggak ilmunya? Itu pertanyaan di grup saya kemarin. Saya agak-agak emosi juga tuh. Siap, saya siap, jawab. siap. Banyak Bang Kevin, kita belajar dari experience pengalaman dulu. Kita mulai usaha. Kemudian dari beberapa pembicara juga. Expertise juga. Kalau yang paling berpengaruh itu ya Pak Subiakto, Pak Bi lah. Oke. Karena beliau kan praktisi branding yang udah lebih dari 50-an tahun ya. Gitu. Jadi belajar ke Pak Wi juga ya? Betul. Berarti anda satu guru, satu ilmu sama Bang Deriansa ya? Iya. Sebenarnya saya kakak angkatannya. Oh, anda Tapi- lebih senior. Iya, tapi beliau prakteknya lebih total ya. Belum Jadi, tentu sih, belum tentu. Belum tentu ya. Tapi dari SMP, SMA atau dari SD jangan-jangan Mas Riz sudah ada minat bakat ke arah branding nih. Kalau ngelihat apa sedikitnya, apa kelebihannya, ini apa ya? Kalau Gitu- sampai gitu nggak? situ belum. Cuman kalau berpikir kreatif atau creating system itu memang udah ada. Udah ada Oh, Anda kesenangan lah. kreatif sekali ya. Berarti anda musisi dulu. Bukan. Kreatif itu kan belum tentu musisi, Bang. Harus. Anda mungkin musisi. Bukan. Uki aja itu. Oke, lanjut. Oke. Jadi memang suka dagang lah ini. Dari kecil suka dagang. Pantesan kalau ente ngasih materi dibilang daging banget. Iya. Karena suka dagang. Iya. Ngasih agak nggak kena tapi udah. Oke. Suka dagang. Dagang Betul. apa contohnya kecil itu? Dulu pas kelas 5 SD, Bang Kevin. Kelas 5 SD itu saya pernah jualan ini. Tahu gambar yang buat tos-tosan itu? Nah, Iya. itu kan biasanya jualannya udah kepotong-potong tuh. Iya. Saya beli satu lembar besar. Masih Gunting-gunting. inget ya, gunting-gunting. Hah? Pada hari Ahad pernah nonton membuat frame dengan kardus. Membuat frame dengan Ya, kardus. akhirnya saya guntingin, jadiin frame. Saya gelar koran di depan rumah, kan ada anak-anak bocil tuh. Iya. Saya jualan di situ 150 perakan. Alhamdulillah nggak ada yang beli. Enggak. Ya, 50 perak Anda. 50 perak dulu. Berarti zaman PKI Anda kayaknya. 65 Udah ya? 45. Udah. Enggak tuh tahun berapa masih 50 perak? Itu tahun berapa ya? 90 berapa gitu? 90-an lah ya. Belum 2000, belum 2000. Belum Hampir 2000. 2000 lah. Hampir 2000. Emang usia Anda berapa sih kalau boleh tahu? Tit ya. Ya, sosok muda nih orang. 35, 35. 35. Tapi look sih 55 lah. Oke. Jadi nggak laku tuh. Nggak laku. Karena ya atas dasar tidak riset pasar gitu. Cuman ngerasa bahwa itu bagus aja kita jualan. Namanya juga anak kecil 5 SD Bang Kevin. tapi maksudnya orang zaman dulu kan nggak tahu ya, tapi di lingkungan saya yang dagang itu nggak pakai riset pasar. Ya. Buka warung ya buka warung sate, buka warung apa, ya buka aja dulu gitu. Betul. Pada zaman itu. Ya. Dan hidup anak-anaknya bisa Ya, berangkat betul. haji segala macam Betul. sama kausarnya. Terus Rawahel. Terus kenapa sekarang perlu ada itu sih? Karena persaingannya sekarang ketat Bang Kevin. Yang pertama itu. Kalau dulu usaha itu kan offline ya kebanyakan. Kita buka satu di sini nih, yang lain bukanya jauh. Oh. Kalau sekarang itu ibaratnya jejeran, Itu jawabannya. berdekatan gitu. Benar. Lah, itu kan disebut dengan pasar persaingan sempurna. Mantap. Benar, IPS. Oke. Tipis-tipis. Maklum saya IPA ya, jadi nggak tahu. Anak-anak pinter. Jadi saya dikit temenin. Oke, lanjut. Jadi kalau
pasar persaingan sempurna itu yang saya pelajari Iya. di SMA Muhammadiyah 11 Romangun. IRM ya? Ya. Lantai 3 toko handphone semua. Oh gitu. Begitu. Nah, itu Paham. perlu branding nggak kalau kayak gitu? Kalau itu udah terbranding sendiri. Karena perkumpulan terbranding lokasinya. Betul. Kalau istilahnya kayak kalau mau beli HP DTC misalnya gitu Betul. atau ke Kuningan. Iya. Oh, dia udah karena bentuk komunitas. Betul, untuk location base lah nyebutnya. Location base Betul. namanya gitu. Itu ada juga dalam ilmu branding tuh. Ada, dia ngumpul sama yang lain gitu. Itu mempermudah, Iya. cuman mau nggak mau harganya harus standar konsekuensinya. Kalau kita bicara umumnya ya, Iya. karena kita berkumpul dengan mereka. Oke. Kecuali kita berusaha memisahkan diri tadi dengan upaya branding yang lebih expert lagi. Paham. Nah, kalau branding ini tolak ukurnya dari sales bisa nggak? Brandingnya bagus, tergantung salesnya. Nggak secara langsung nggak Nggak nyambung. Kalau sell tuh selling biasanya. Iya. Konteksnya. Kalau branding itu yang pertama dia dikenal orang-orang berapa banyak orang, Oke. yang kedua diingat berapa banyak orang. Dan kemudian unsur kalau indikator branding itu sudah jadi atau brandnya sudah mantap itu ketika banyak pelanggannya. Ada 100% orang nih yang beli, berapa persen repeat ordernya. Apalagi kuliner itu wajib banget repeat order. Kalau misalkan repeat order cuma 20%, 80% cari customer baru, pelanggan baru, berarti brandnya belum nangkap, belum jadi gitu. Dia selalu promosi lagi. Mungkin di awal iya ya, kita cari pelanggan baru ya. Tapi kalau misalkan udah 5 tahun buka usaha, yang jadi ke pelanggan cuma 20%, 80% pembeli baru gitu. Nah itu biasanya brandnya belum jadi. Ada sesuatu. Kalau mau jadi apa ya? Dia agak susah pelanggannya repeat order karena kan penerimaan siswa baru itu kan setahun sekali, ya dong. Pertanyaan repeat nggak di tahun depan? Itu satu ya. Dalam tahun ini aja udah ada repeat 2. Satu sekolah ada 2. Udah jadi berarti. Kalau misalkan Baru 1 tapi satu sekolahan, yang lain oke. Secara matriks views dan itu sih alhamdulillah cukup oke. baik, ini bisa dipahami. Seperti Rafiq sendiri, Rafiq itu kan bikin logo ya. Ya, Orang kan bikin logo nggak tiap bulan bikin logo dong. betul. Bahkan nggak tiap tahun. Saya tiap Kecuali bulan. Anda. Kalau Anda kan banyak usahanya miliarder, amin ya. Amin ya Amin. Rabbal Jangan lupa pajak dan zakat ya. Ya, terus Nah, intinya gini. Karena nggak bisa, berarti indikatornya dirubah. Ketika produk itu sekali beli, kayak nikah wedding organizer syar'i Iya, misalkan. iya, Kan iya. sekali tuh nikahnya. Ya bisa Betul. berkali-kali sih. Cuman mostly kebanyakan sekali. ya. Dari rekomendasi ke orang lain. Oh, Jadi ketika orang tersebut merekomendasikan kita ke orang lain, brandnya udah jadi. berarti brandnya udah jadi. Kemarin dia datang nih, saudara saya pernah bikin logo di Rafiq nih. Nah, itu Iya. kan rekomendasi. Iya. Beliau tidak bikin logo lagi di Rafiq, tapi beliau merekomendasikan ke saudaranya. Yang merekomendasikan itu dapat duit nggak? Bisa jadi, Saya tergantung. nggak dapat soalnya. Tergantung. Akadnya gimana gitu kan. Tapi karena senang pengalaman Oh, bikin boleh, logo. boleh. Iya, gitu ya. Nah, itu affiliate nanti konsepnya. Beda Affiliate. lagi. Oke. Jadi kalau brand sama selling ini tolak ukurnya beda. Beda. Tapi kan Mas bilang tadi dilihat jumlah pelanggannya. Berarti Betul. kan selling juga. Endingnya ke selling juga, cuman secara langsung nggak bisa. Misalkan contohnya gini, Mas, saya penjualannya menurun nih tahun 2023 gitu. 2020 saya bagus gitu. Apakah brandingnya ini buruk? Belum tentu brandingnya. Kita lihat branding, marketing, sellingnya. Jadi bukan hanya belum sampai sana. Belum sampai sana. Itu beda bahasa. Beda bahasa. Pasti kalau di sekolah dulu ada yang ngajarin kayak gini ya? Nggak ada. Kalau branding nggak ada. Nggak ada. Kalau marketing, Baru sadar ilmu branding itu kapan? Kalau ilmu branding secara menyeluruh ya, itu sama Pak Bi itu. Oh. Kalau dulu kita taunya marketing aja. Iya. Promosi, marketing, iklan. Iklan, marketing gitu Betul, kan? betul. Karena kan dulu anak agensi ya. Iya. Nah, kelas Pak Bi waktu itu pertama kali yang ikutin berapa harganya? Itu sekitar 2,5 apa 3 juta gitu. Tahun 2016. Investasi ilmu Anda di situ ya? Iya, alhamdulillah ada yang bayarin sih. Ada investor perusahaan dulu yang gabung terus kemudian kita ikut bareng gitu. Oh, Mas Riz nih ikut gitu? Ya, disuruh ikut. Senang dong. Alhamdulillah. Nah, sekarang masih ikut juga kelasnya Pak Bi? Beberapa kali ya. Materinya sama juga? Beda, update dong. Oh, update. Sekarang ada anak beliau juga tuh yang nerusin. Yang Diri? Bukan. Mas Dion kalau nggak salah. Mas Dion. Dion Subiakto. Wiyoko nggak? Enggak, beda. Dion Subiakto. Oh, dia pakar branding juga sekarang? Beliau kalau nggak salah lebih ke marketing sih. Oh. Basicnya memang di situ. Kalau Pak Bi kan sudah senior ya, Iya. mungkin bisa juga ketinggalan zaman dengan yang sekarang. Iya. Secara ini ya penyesuaiannya, makanya anaknya ini meneruskan itu. Tapi paling cocok Anda belajar sama beliau ya? Alhamdulillah. Ada lagi nggak sih master-master yang lain yang mungkin orang-orang belum tahu? Waktu ikut kelas Pak Bi itu ada satu orang mas Kevin.
Ya, gimana Bang Riz? Gimana Bang Riz? Namanya Dodi Zulkifli, Mas Dodi Zulkifli. Dodi Zulkifli. Dari Semarang. Tahu saya Jadi ketemu beliau tuh satu kelas sama Pak Bi itu. Pada waktu itu di Jogja acaranya. Iya, Jadi beliau sudah mulai duluan. Setelah ketemu Pak Bi baru beliau sepertinya lebih menemukan lagi itunya, frameworknya seperti apa. Sekarang dia niche-nya lebih ke brand positioning. Iya betul. Tahu aja ini ya. Oh, saya tipis belajar Mas. Oh, Masya Allah. Bisa ngobrol sama ente kayak gini tuh Siap, ada siap. riset-riset tipis. Siap, siap. Kalau Mas dari Zulkifli brand positioning, Rafiq apa? Kita lebih ke pendekatannya ke brand personality. Karena kita kan visual branding ya. Jadi kaitannya sama gimana caranya kita meng-create sebuah visual communication, brand communication yang sesuai dengan personality-nya pelanggan. Sejauh ini pelanggan yang paling sulit dihadapi itu biasanya di bidang jasa atau barang? Macam-macam sih, ada jasa ada barang sih. Tergantung itu personalnya kliennya aja. Oh gitu. Kalau kita bicara bisnisnya, biasanya kalau dari strategi ya Bang Kevin ya, itu yang paling sulit itu adalah hijab syar'i. Oh, hijab syar'i karena Betul. karena bisa menampilkan. Ya, gini, hijab syar'i itu nggak bisa dikotak-atik produknya secara menyeluruh. Iya sih. Ya. Makin dikotak-atik, makin nggak syar'i nanti. Makin aneh-aneh, makin kurang syar'i. Makin polos makin wahabi. Terus. Jadi makanya perlu treatment khusus. Jadi bukan dari produknya yang di positioning-kan, Hah? ya, tapi penggunaannya. Misalkan ini lebih digunakan untuk daily, ini digunakan untuk acara-acara penting, ini yang sat-sat yang nggak bakal nyangkut kalau naik motor gitu. Benar-benar. Nah itu ini pernah dengar juga dari Tegar Perkasa. Nggak pernah dengar. Kribo, putih, main basket. Nggak tahu. Oh ya tahu. Nah, Tegar influencer juga. Oh, iya. Influencer. Biasa. Jadi Tegar bilang dia kan fashion enthusiast. Oh iya tahu. Ya kan? Dia pernah bilang Muslim wear ini sekarang berebutan si paling daily sama si paling syar'i. Ini kan lama-lama jenuh juga ya. Betul. Nih kita daily banget nih. Sama kayak beberapa baju. Nih apa kelebihannya? Oh ini enak dipakai sehari-hari Bang Kevin. Kalau nggak enak nanti nggak mungkin jual dong kan gitu. Iya betul. Nah terus sekarang arahnya sebaiknya kalau fashion, ada teman-teman yang mau nonton mungkin mau buka usaha fashion baju muslim laki-laki lah. Laki-laki Mana ya? arahnya? Kalau streetwear udah ada misalnya. Kayak anggaplah saya bikin streetwear nih, kayak Majid misalnya gitu, atau misalnya Majid. Tapi pembeda dari Majid apa ya? Apakah desainnya lebih rapi atau enggak gimana? Yang pertama gini Bang, jangan bikin dari kita pengen bikin apa. Jadi Dari pasar kebutuhannya apa? oh gitu, itulah bedanya pedagang dengan pekarya. Kalau pedagang lihat market dulu, market Ya. butuh apa, sukanya Betul. apa. Kalau Betul. orang yang bikin karya, bikin konten, lo sukanya apa? Betul. Betul sekali Bang Kevin. Oke, terus gimana? Jadi lihat marketnya dulu. Pasarnya gimana nih? Oke. Nah, setelah pasar kita lihat playersnya, pemain-pemainnya siapa aja nih sekarang. Dan mereka kan punya keunikan masing-masing ya. Ini Iya. punya ini punya ini gitu. Nah kita lihat pasar ini ada nggak yang belum terselesaikan atau masih ganjel di mereka-merekanya. Paham. Jadi misalnya nih, ada serumpun depan kita kan. Ya betul. Serumpun itu kan dengan apa namanya kancingnya itu namanya? Apa namanya? Badak. Kabak. Berusaha melucu. Kabak itu memang problemnya adalah susah masukinnya tuh. Iya susah masuk. Mager, gitunya. Tapi memang bagus. Serumpun bagus. Bagus banget. Tapi akhirnya ada satu brand yang menyederhanakan itu. Kelihatan luarnya kayak kabak, tapi dalamnya cetrekan doang. Oh. Ada. Oke. Namanya The Ihsan. Oh The Ihsan. Yang bikin brand strateginya Rafi gitu. Apa? Yang bikin brand strateginya kita. Next kalau gitu berarti. Nah jadi dia, karena dikirimin kan baju, dia luarnya kayak kabak, tapi cetek gitu. Nah ini memudahkan banget. Oh berarti itunya ya? Betul. Cari Dari ya? sisi behavior-nya. Jadi gini. Crop kan, kemudian dengan kabaknya kan eksklusif, elegan. Eksklusif, elegan. Nah, cuman ada lagi nih, ternyata ada problem itu tadi. Berarti ada behavior satu orang yang spesifik lagi, yang nggak mau ribet. Ya, dia pengen tampil seperti serumpun, tapi nggak mau ribet. Iya. Akhirnya pakai The Ihsan. Iya. Gitu. Iya. Meskipun The Ihsan sama Serumpun sama-sama bagus. Bagus, semuanya bagus. Sama-sama bagus. Cuman tadi balik lagi, yang satu ngincer yang lebih elegan, mungkin kan lebih keren ya. Dia Iya. bisa nunjukin kabaknya terpisah kan, kalau gitu. Iya. Kalau The Ihsan kan nggak bisa dilepas. Atau Iya, bisa benar. juga dilepas. Nggak bisa. Tapi orang yang pengen lebih satset, ya, Iya tim sih. satset seperti Mas ini, Iya. ya harusnya pakai Jadi The apa? Ihsan. Iya, Yang lebih iya. tak gitu. Oke, berarti kalau saya mau bikin baju kaos. Iya. Kaos nih pemainnya udah ada nih, ada Majid, ada Mabruk, kayak gitu misalnya di skena kita ya. Terus dia mau apa pembedanya kira-kira kalau dari Mas Riz? Sarannya?
Sama-sama streetwear juga. Majid agak oversize, Oke. si Mabruk agak ngepas fit di badan. Desainnya sama nggak Mabruk sama Majid? Beda. Beda. Majid ini karakternya mah agak beda Bang Vivin. Karena kan biasanya kaos dakwah kan normal ya. Ya. Komunikasi visualnya santai, nggak teriak-teriak. Ini nggak normal. Nggak saling tumpuk. Dia kalau di brand personality, dia masuknya itu lebih ke pemberontak karakternya. Maaf, Fauzan, Anda berontak. Nah, emang secara visualnya itu Iya. nggak yang seperti kaos dakwah biasanya. Paham. Jadi dia menonjol gitu. Dia menonjol. Iya. Aha. Gitu. Beda. Beda. Sedikit lebih beda lebih baik Lebih baik. daripada sedikit lebih baik. Tentunya ada orang-orang yang ngerasa kaos dakwah gitu-gitu aja. Malu makan kalau pakai kaos dakwah kayak Islam banget. Gitu. Terlalu memaksa orang untuk Logo smile perisai, sunnah. logo perisai. Loh, itu bukan kaos dakwah. Oke, berarti kalau bikin kaos dakwah apa kira-kira? Atau kaos yang ada identik sama muslimin ya? Cari problemnya dulu Bang Kevin. Oke. Kalau nggak salah ada kaos yang panjang kan ya? Iya. Yang dia kalau pakai buat sholat sujud Betul, nggak betul, kelihatan. Itu betul. kan menyelesaikan permasalahan. Iya, betul. Nah gitu kurang lebihnya. Jadi based on problem tadi. Tapi emang harus cari dulu problemnya ini seperti apa. Dan jangan sampai ketika kita memberikan solusi ya problem tersebut, kemudian jadi solusi yang umum. Semua kaos dipanjangin gitu. Betul. Karena dia ada zamannya tuh semua kaos, Ya. kurta semua tuh. Karena yang menemukan pertama tidak membuat namanya barrier to entry Bang Evin. Jadi orang tuh gampang nyusulnya. Jadi nggak cuma sekedar beda, tapi gimana caranya orang nyusulnya susah gitu. Susah. Nah, ini kan kalau masalah desain bentrok antara kebutuhan pasar dengan idealisme seorang desainer. Ya, Ya dong. boleh itu. Kebutuhan pasar begini tapi dia mau ngasih aksen-aksen di pundaknya, logonya. Itu ikutin pasar atau ikutin selera desainer? Tergantung kalau itu. Tergantung. Kita mau sebagai pedagang atau seniman tadi, Jadi bedain. bedain. Kalau Kang Reda lebih ke seniman. Beliau mengutamakannya mentok di ini style gua. Gitu. Kang Reda atau Bang Reda? Kang kan dia Bandung. Sunda kan, Sunda. Mas Riz, Masya Allah, ilmunya banyak sekali ya. Sedikit. Meskipun saya nggak bisa nyerap semuanya sih. Ya. Tapi saya ngerti dikit-dikit lah. Insya Allah. Jadi langkah kita kalau mau buka usaha, bukan cari apa yang kita suka, tapi lihat apa yang market butuh. Betul. Kalau kita mau bikin konten baru apa yang kita suka. Tuh. Nah, masalah tadi desain segala macam sesuaikan dengan produk market fit-nya tadi. Kan bahasa saya. Biasa. Mantap. Produk market fit. Produk. Ya. Dan kemudian kalau misalnya mungkin ada orang juga yang pengen buka usaha kayak Rafiq, jadi konsultan branding, langkahnya apa? Yang pertama banyak belajar. Apa itu berdoa? expert. Berdoa. Berdoa jelas. Berdoa Udah aja. wajib seorang muslim itu Iya, berdoa. iya. Kan belajar ini wajib juga kan dilakukan. Benar. Nggak, Belajar berdoa, tawakal, tawaduk juga nih. Iya. Jadi belajar kepada ahli branding. Belajar, kemudian experience pengalaman yang paling penting, praktek, dan berusaha menyelesaikan permasalahan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ini. Kan jasa kan. Betul. Awal-awal berarti masih kasih gratis. Jelas dong. Jelas. Yang penting banyakin porto lah istilahnya. Kita butuh pembuktian bahwa kita tuh bisa jalan. Nggak mungkin kita langsung jual, apalagi harga mahal, padahal kita tuh belum siapa-siapa gitu. Oke, Mas Riz, terima kasih banyak Mas Riz. Sama-sama Bang Kevin. Luar biasa. Baru saya pengen bahas sekolahnya dia, cuman Iya. ternyata pribadinya Mas Riz sebagai seorang si paling marketing Branding. si paling branding luar biasa sekali. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya sama Mas Riz. Terakhir pertanyaan. Ya. Karena podcastnya mau jadi apa? Tolong jawab dengan jawaban yang komprehensif. Siap. Tidak boleh jawaban-jawaban umum. Pengen jadi apa tuh menjadi apa? Pengen jadi orang bermanfaat. Tidak boleh. Itu sudah terlalu umum. Anda sebagai pakar branding harus sudah punya jawaban. Mau jadi apa? Mau jadi ahli branding yang bisa ngebantu seluruh pengusaha muslim agar bisa berkembang tanpa langgar syariat. Kepanjangan sih. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?